lagi BB4 yang paling inti yaitu cairan dari lambung Mirna tidak dilaporkan sebagai kesimpulan. Ini menjadi masalah. Jadi kita nggak tahu, itu yang saya tanyakan kemarin itu kenapa nggak ada laporannya. Ya kan, BB4 nggak ada, BB5 ada, BB6 ada hasilnya, BB7 ada, tapi BB3, BB4 tidak ada kesimpulannya. Waktu itu di sini saksi mengatakan tidak diperiksa. Padahal di atas selama ini kita tidak perhatikan, ternyata BB3 di sini ada hasilnya negatif, BB4 di sini disebutkan pH-nya 6,0, arsen isinya negatif, artinya tidak ada arsen, kemudian sianida negatif, artinya tidak ada sianida. Jangan diartikan. Kemudian jangan diartikan. Kami keberatan kalau diartikan. Itu sudah pendapat. Baik, negatif itu aja ya. Oke. Ion natrium adalah negatif. Ya. Kemudian lain-lain negatif. Jadi di sini jelas di sini BB4 yang berisi cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit sejak kematian Mirna itu hasilnya negatif terhadap sianida. Ya. Nah, kemudian BB5 juga di sini tidak ada dilakukan pemeriksaan hasil tentang tiosianat di dalam hati karena BB4 ini kan coba dilihat BB5 itu adalah kalau saya tidak keliru itu kan BB5 adalah dari toples berisi lambung ya. Terus yang hati itu BB6. Coba lihat BB6. Nah, BB6 itu negatif semua ini. Nah, diperiksa. Jadi artinya di urin, di hati, di empedu semua tidak ada ditemukan sianida karena hasilnya negatif. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa pendapat saudara dengan keadaan ini dihubungkan dengan kasus kematian ini? Mungkin kalau saya mau menjawab, saya mesti cerita dari awalnya kalau sianida masuk ke badan itu seperti apa Pak efeknya. Yang pertama, sianida itu bisa masuk berupa gas atau berupa cairan ya, atau tablet ya, itu padat. Dalam kasus ini itu cairan, dianggapnya cairan. Oke. Kalau masuk lewat mulut itu larinya ke lambung. Maka di lambung itu pasti ada sianida Pak. Kemudian dari lambung dia akan diserap masuk ke sirkulasi darah dan di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, adalah penghancuran sianida supaya menjadi tidak beracun. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena di sekeliling kita itu sianida banyak Pak. Dari rokok ada sianida, dari orang membakar sampah ada sianida, di kopi sedikit juga ada sianida, di teh ada sianida, kemudian di tanah di mana-mana ada Pak, dari polusi ini juga ada sianida. Jadi selalu kita terlingkungi oleh sianida, tapi itu tidak bikin gejala karena Tuhan menaruh enzim namanya rodanase di dalam liver Pak, di hati. Maka semua darah yang mengandung sianida tadi akan dibawa ke hati karena dari isi saluran cerna itu larinya ke hati memang Pak. Dihancurkan itu dengan enzim itu sianida CN itu dirubah oleh enzim rodanase namanya menjadi tiosianat CNS. Nah, CNS itu akan merupakan suatu bahan yang tidak beracun dan CNS itu dibuang lewat liur dan urin Pak. Nah, jadi kalau seorang keracunan, kapan orang keracunan sianida? Kalau sianida yang masuk begitu banyak sehingga mekanisme rodanase itu dia tidak sanggup melakukan penghancuran tadi. Artinya kalau seorang keracunan sianida, jelas di lambungnya harus ada sianida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Satu. Kedua, dia akan masuk ke liver. Karena dia berlebihan sianidanya, maka di liver, di hati harus ada sianida Pak. Dan kemudian kan di situ sudah pasti kalau dia hidup itu proses detoksifikasi